Assalamualaikum teman-teman. Welcome di Ufira Channel. Saya Upin, ini adik saya Ipin. Kita kembar, tapi beda ibu sama bapak. Ipin, jadi kita mau ngapain nih, Ipin? Video apa nih? Video apa nih? Kita nak buat video apa nih? Oke. Jadi Ipin nak jelaskan ya. Hari ini kita tuh mau bukan challenge lagi, nggak seperti biasanya kayak video-video sebelumnya. Tapi hari ini kita membuat question and answer atau Q&A bersama Upin dan Ipin KW. Habis itu Dan kita ditemani seperti biasa. jadi apa Seperti namanya? konten-konten sebelumnya, mohon dikondisikan seperti konten Di Q&A-nya itu pokoknya nggak bertanya jawab aja, maksudnya ya gitu kan, maksudnya kita ada makannya juga gitu. ya. Kita ditemani sama Tara, tuase. Kamsahamnida opa. Kamsahamnida, tuase. Kan yang buat opa. Katanya masih gede deseo. Masih gitu seo. Oh, Le. masih gede deseo. De. Calma kesimnita. Jadi peraturannya itu kita Q&A. Jadi siapa duluan nih? Ini kita Aku aja Oke. kayak yang Upin aja dulu, kan yang tua lebih harus emang yang tua kan lahir duluan. Jadi ya udah yang tua aja dulu. Tapi caranya itu kita sebelumnya kita makan dulu. Habis makan baru kita tanya jawab. Iya, Makan pokoknya tanya jawabnya setiap satu suapan pertanyaan gitu. Kamu kurang keras, takutnya suaranya nggak jelas. Setiap satu suapan, Satu one pertanyaan question. dan satu juga jawaban gitu. Jadi misalnya aku nanya ke Ipin, salah. Jadi aku nanya ke Ipin. Nah, Oke. terus Ipin jawab. Di situ Ipin nanya ke Upin jawab gitu kan. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Ini dulu. Ini bener agak gede sih kayak gini, jadi susah juga kayak buat masuk. Kemarin tuh kayak viral kan, nggak muat. Sebenarnya tuh ada itunya loh, ada tipsnya gimana biar bisa bikin ini muat di mulut kita. Jadi caranya itu kita ambil dulu. Wow, this is so big. Besar banget, dan ini sangat worth it sekali. Meskipun biasanya kan kalau orang Indonesia, aku sebenarnya kan lapar banget nih, tapi kalau kita makan ini soalnya roti juga sih, jadi kayak kenyang tau. Jadi begini nih makannya tuh, di apa namanya, dipencet ya, giniin biar dia muat ke mulut kita. Nggak muat. Nggak muat itu tuh. Thank Oke, you. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bener ini tuh egg-nya tuh keluar banget tau. Ini mau Egg-nya makan ini sama rotinya. Keju, aduh, I like keju. Jangan mau kesimnida. Bismillahirrahmanirrahim. Samida. Kanan. Serius nih mau makan kayak gimana dulu nih say? Debak, oh my god. Kejunya sampai tumpah-tumpah loh. Nah, kamu sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Giniin, dia muat. Enak banget, Masya Allah. Masih saya, namun masih saya. Wanjun cowok. Apa tuh? Sangat menyukai. Ini enak banget sih ya. Recommended banget sama teman-teman. Kita minum dulu nggak? Nggak usah. Nanti kena di air lagi. Oke. Aku tuh keseringan pasti aku- kalau habis makan pasti langsung kenyang. Kenapa? Aku deg-degan pertanyaannya dia kasih pertanyaan. Soalnya ini kita buat sendiri. Kita buat sendiri, nggak boleh ngasih tahu sebelum syuting dimulai. Syuting BTW ini jawabnya aku dikasih sama dia, aku gak mau nih. kenang-kenangan. Jadi kita kayak kembar gitu. Kan Upin Ipin. Di sini juga malam minggu kita buatnya. Jadi malam minggu orang di luar, kita malam minggunya di rumah saling buat video di Ufira Channel. Untuk menghibur teman-teman semua. Oke, mulai ya. Sekarang giliran aku. Aku ngerasa nggak cocok dapat tajilab ini. Karena kamu belum terbiasa dan kamu harus pede, harus be yourself, harus jadi diri sendiri, harus love yourself. Oke, let's go. Oke, let's go. Pertanyaan pertama.
Dung, 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 dung. Apa cita-cita dalam hidup kamu? Wah, kalau ngomong cita-cita nih beneran. Kalau dulu, maksudnya cita-cita apa nih? Ya cita-cita lah, masa kau tak punya cita-cita? Tapi benar sih, jujur, aku cita-cita. Maksudnya itu ini aku rasa cita-cita semua orang sih. Maksudnya kalau orang ditanya tentang cita-cita kan pasti ada yang bilang kayak pekerjaan kan, profesi, pengen jadi ini. Tapi aku cita-citanya, aku ngomong nggak ya? Aku takut Ngomong kayak aja. dibilang itu semua orang juga pengen kali. Iya kan gitu. namanya juga cita-cita kita ya bebas dong, kita yang kita kan cita-cita kita ya kita bebas. Oke. Pokoknya cita-cita aku. Bebas mengungkapkan. Ini pertanyaan sama sih. Pokoknya ini cita-cita beneran, cita-cita terbesar dalam hidup. Aku pengen pastinya pengen cita-citanya itu pengen masuk surga. Amin, masya Allah. Dan di surga maksudnya bisa kumpul lagi sama keluarga, sama saudara, pokoknya intinya sama keluarga, sama Amin. teman-teman, Masya sama Allah. orang-orang yang kita kenal di dunia. Jadi pengennya tidak hanya perkumpulan itu di dunia tapi sampai ke surganya Allah. Amin. Itu cita-cita the best dream Ya, in the my best, life. itu the best cita-cita sih. Oh ya, emang kalau misalnya nanti kamu ada di surga, kalau misalnya kamu Oh, bertemu aku kenapa di surga, tolong cari aku ya. Tolong cari aku. You too, pokoknya insya Allah, Saling insya Allah. mencari. Insya Allah kita bisa hidup sedana. Sekarang giliran kamu. Oke, wah kamu nyontek. Wih, ini pertanyaan dia beneran deep ya. Satu pertanyaan, tapi lihat nih pertanyaan aku apa? Hal konyol yang pernah dilakuin. Hal konyol apa yang pernah kamu lakuin in your life? Astagfirullahaladzim. Baru masuk pertama udah langsung disuruh hal Soalnya aku konyol. bingung buat pertanyaan. Bentar, maaf ya, aku ini kan sebenarnya orangnya agak loading gitu ya. Semoga aja inget gitu loh. Bentar. Hal kocak yang pernah aku lakuin. Jadi, yang ini aja deh yang nggak terlalu panjang lebar gitu ya. Gak membutuhkan durasi. Nggak membutuhkan durasi. Jadi, aku itu pas kelas SMA, kelas 3 SMA, itu kan mondok. Nah, jadi ada kayak kan kelas 3 itu udah bukan pengurus kan. Nah, tinggal adik kelas kita nih yang jadi pengurus yang kelas 2 SMA. Nah, kebetulan waktu itu ada lelang sendal. Jadi karena sendalnya nggak rapi, jadi dilelang gitu loh. Nah, ada mualimah, ada pengurus yang emang bagian dari lelang itu. Nah, terus sebenarnya bukan sendal aku tuh nggak dilelang karena sendal aku rapi gitu ya, terbilang rapi. Nah, tapi ada sendal temen aku yang nggak rapi. Nah, dia tuh minta tolong ke aku karena pengurusnya tuh pengurus di bagian kamar aku gitu loh. Jadi sekamar gitu sama aku. Nah, di situ dia minta tolong ambilin. Nah, aku tuh dengan sok pemberani, dengan sok pedenya, aku ke tempat pengurus itu. Jadi lelangnya tuh di samping-samping masjid gitu kan. Nah, jadi aku ke sana dan kamu tahu apa yang aku lakukan? Wah, Aku ke sana ya, tiba-tiba langsung ke sana dan langsung ngambil sendal itu tanpa sepatah kata pun, habis itu langsung lari. dan ada orangnya. Ada orangnya kayak maling. Jadi bahasa orang aku itu nyampe nggak aku langsung dianggap. ngambil. Secepat itu aku langsung ngambil. Nah, terus kata temen aku, Fir, kamu beneran ngambil kayak Wah, gitu? berani sih dia. Adik-adik ngeliatin kamu tahu. Terus mereka kebingungan. Ya iya dong. Ini mbak nggak bisa ngomong apa gimana. Maksudnya Dia langsung datang ngambil. nggak ngomong nggak nyapa langsung ngambil Terus pergi. Wah hebat sih aku nggak pernah ngelakuin ini sih. Soalnya aku tuh kayak sok-sokan gitu, tapi aku tuh kayak nggak tahu mau ngomong apa gitu loh. Sebenarnya aku tuh ada malunya juga waktu itu, tapi karena mau bantu temen jadi dengan sok-sokan itu. Bener. Menurut aku itu sih yang kocak dari Oke, thank you. Oke. Itu lucu sih. Maksudnya itu lucu. Kalau aku nggak berani, maksudnya itu ada orang loh. Kayak nggak dianggap tahu. Aku sebenarnya minta maaf ya sama adik-adik kelas aku. Kalau kalian ingat. Kok mbak ini gini banget sih? Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita makan lagi. Boleh kamu makannya pakai gini aja deh. Tapi susah sih. Gini nih, kita giniin. Tadi udah di pinggir, sekarang udah di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus gini dulu ya. Ya, awas kertas kamu kemakan juga itu. Jangan mau gesim nih, dak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Fir?
telurnya benar-benar berasa guys. Oke, lanjut. Yang kedua aku ya, Hmm. kan tadi pertama kamu udah. Kamu. Second question, apa rencana kamu setelah lulus kuliah, dan apakah akan menetap di Malang or come back to your hometown? Oke, karena dia nanya, jadi aku harus jawab ya. You of course. Jadi, sebenarnya kan manusia ini hanya bisa berencana, tapi kembali lagi Allah yang menentukan. Iya, emang pertanyaan kan apa rencana? Apa rencana kamu? Iya, sebenarnya aku mau klarifikasi dulu. Manusia itu kan hanya bisa merencana. Nah, hasilnya itu ya sesuai sama takdir dari Allah gitu loh. Jadi sebenarnya rencana aku itu, aku ingin masih menetap. Jadi kita tuh sekarang masih di Malang ya teman-teman. Jadi aku rencananya masih mau menetap di Malang, entah sampai kapan. Aku pulang kok, aku mau pulang ke Madura. Itu kalau misalnya hari-hari libur atau enggak, kalau emang lagi bosan. Soalnya aku tuh sebenarnya ya nggak tahu, aku setelah kuliah, terus setelah setelah aku tahu dunia perantauan, awal-awal kan aku kayak awal-awal tuh sebenarnya aku tuh orangnya nggak bertahan. Oke, jadi ini pertanyaan rencana setelah lulus apa? Oh iya, rencana setelah lulus dulu. Rencana setelah lulus apa? Rencana setelah lulus ya aku mau menghibur teman-teman dengan video-video di Ufra Channel itu. Jadi intinya rencana setelah lulus dia menghibur teman-teman. Maksudnya melanjutkan YouTube ini gitu. YouTube ini, ya. Berarti pengen menetap di Malang atau Iya, belum? masih pengen menetap di Malang. Tapi bukan berarti menetap di seterusnya Malang gitu, enggak. Pasti pulang gitu, ada saatnya pulang. Udah. Oke. Sekarang giliran kamu. Dicontreng dulu loh. Iya. Pertanyaan kedua untuk Ipin. Uri Ipin. Apa hal yang menjadi prinsip kamu dalam hidup? Prinsip aku dalam hidup, aduh, ya semua orang harus punya prinsip ya. Prinsip aku dalam hidup, wah ini beneran bikin mikir. Aku nggak ada pertanyaan kayak gini loh. Ya ngomong aja prinsip kamu dalam hidup. Prinsip dalam hidup. Pasti jadi, ada kan setiap orang punya prinsip dalam hidup. Prinsip aku, kalau aku sudah nyaman dengan sesuatu hal, aku nggak mau mencari sesuatu yang lain. Paham gak sih maksudnya? Iya, aku paham. Kalau misalnya aku nyaman dengan situasi yang kayak gini, misalnya aku nyaman dengan kehidupan aku yang kayak gini, terus kalau misalnya aku ngeliat kehidupan orang kayak gitu, kayak ih menarik ya, pengen kayak mereka, tapi aku nggak pengen gitu loh, nggak mau kayak mereka. Karena aku juga maksudnya udah comfy dengan hidup sendiri gitu, dengan apa udah yang udah nyaman dengan apa yang dijalani gitu. Jadi nggak mengikuti arus lah gitu. Kalau orang begitu ya begitu, aku ya begini ya begini. Ya, berarti tetap sama, be yourself. Jadilah teguh diri pendirian sendiri. gitu ya. Iya, teguh pendirian. Iya, Pendirian. teguh pendirian Iya, namanya. sama benar. Independent woman. Iya, I'm an independent woman. Oh, Me too. Oke, sekarang kita lanjut. Makan lagi. Biar nggak boring gitu sambil makan. Sekalian aku juga lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, thank you loh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Masya Allah, enak banget, Masya Allah. Oke, lanjut. Siapa kamu? Kok aku? Aku Oh, udah. aku tadi ya. Kamu kan tadi udah duluan kan? Sekarang aku duluan. Oke. Setiap orang pasti kan punya passion. Kayak punya passion itu maksudnya keahlian gitu kan. Kira-kira apa passion kamu menurut kamu? Oh benar, pertanyaan biar aku mikir loh. Aku pikir pertanyaan aku yang buat dia mikir, karena sebaliknya. Silakan dijawab. Passion aku, yang aku merasa itu passion aku. Iya, Apa ya kalau bicara passion? keahlian. Aduh, keahlian. Pasti kan setiap orang punya passion, apapun sekecil passion apapun itu, kalian itu kita harus hargai. Kita harus tetap mengapresiasi passion yang ada di dalam diri kita. Cuman kalau orang kan passionnya kayak passion di, misalnya kalau passion di
di bagian olahraga, ada yang passionnya di bidang olahraga, ada yang di musik, ada yang di menulis kayak gitu-gitu. Kamu apa passion kamu? Dor. Apa ya? Passion kamu tuh belajar. Dah. Aku yang tanya, aku juga yang jawab. Ya bukan passion aku belajar, tuh. Emma. Mungkin aku ngerasa aku bisa aku ngerasa aku orangnya gampang cepat menghafal sesuatu. Masya Allah. Maybe menurut aku sih sejauh ini ya. Iya kan, Masya Allah, Mbak Hafiza. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Oke, pertanyaan aku. Pertanyaan. Cita-cita terbesar dalam hidup kamu. Cita-cita terbesar loh ini, the big dream. Oke. A big dream. Langsung aja ya. Jadi cita-cita terbesar aku itu adalah menjadi seorang istri dan ibu solihah. Karena menurut aku itu adalah cita-cita terbesar. Masya Allah. Karena menjadi seorang istri adalah kita, iya, maksudnya kayak menjadi seorang istri bisa menjadi kita, bisa memilih, menjadikan kita. kita bisa memilih kita mau masuk lewat pintu surga mana saja. Kayak menikah itu kan salah satu apa namanya, jalan tol menuju surga. Masya Allah. Dan tentunya harus jadi istri yang solihah. Dan kenapa aku juga memilih ibu, cita-cita terbesar aku adalah ibu yang solehah, karena wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan supaya untuk mencetak generasi Islam, generasi penerus Islam. Benar-benar. Dan juga anak-anak itu adalah menjadi investasi akhirat kita. Setuju. Dan bisa jadi juga anak itu bisa menjadi penolong kita. Setuju. Untuk masuk surga. Setuju. Oke, udah lanjut. Bentar, lihat nih, porsi aku sama Ipin udah beda loh. Buka aja langsung. Maksudnya enggak. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. Bagian mana ya? Gini aja deh ya. Kayaknya aku habis duluan deh. Gigitnya dikecil-kecil aja. Oke, sekarang aku ya. Ini beneran ngabisin tisu tahu. Pertanyaannya, apa yang kamu suka dari aku dan apa yang kamu nggak suka? Ini tuh beneran bikin aku penasaran gitu loh. Jujur ya, ini jujur tanpa no sensor. No sensor, no gimmick, no peres, harus apa adanya. Oke, yang aku sukai dari kamu, yang pertama, kamu itu kio. Jangan peres dong, nggak percaya. Ini kalau kita nggak percaya, jangan peres dong, yang bener. Kamu itu kocak, yang aku suka. Terus, kamu tuh bener ya, ini nggak peres, beneran nggak peres. Emma ini yang aku kenal ya, selama bertahun-tahun aku kenal sama dia, berteman sama dia. Dia itu orangnya super duper baik banget. Amin. Super duper baik banget, dan itu selalu ada buat teman-teman kita. Bahkan ya, menurut aku Emma tuh dari saking baiknya banget, baiknya tuh keterlaluan banget, tapi emang baik sih, maksudnya kayak ya itu hak dia gitu loh. Emang dia tuh kan baik banget gitu. Tapi aku tuh kadang ngerasa kayak gini, Emma itu nggak repot ya, maksudnya kayak nggak capek gitu ya, abis bantu teman yang ini, bantu teman yang itu. Karena kalau aku sendiri ya, aku tuh kayak ngerasa aku tuh sendiri tuh kayak ada rasa capek gitu kalau misalnya harus bantu teman ini kayak itu ya pokoknya kalau aku kayak gitu sih, kayak maksudnya kayak aku nggak bisa seperti dia gitu loh. Nah, itu yang aku sukai, dan dia tuh sabar banget, dan dia kayak selalu ada buat teman-temannya yang lagi breakdown. Terus ada satu hal yang nggak aku suka, dia tuh orangnya lupaan. Dia orangnya tuh lupaan banget. Kesel. Yang ngadep kamera dong. Pokoknya dari saking dia tuh sering lupa ya, aku jadi lupa juga. Kira-kira apa aja sih yang bikin aku tuh kadang kesel gitu loh. Soalnya dia tuh sering lupa gitu kan. Jadi aku lupa juga. Apa gitu loh. Contohnya tuh aku udah lupa banget. Intinya dia kelupaan. Udah. Aku orangnya emang lupaan sih, beneran. Aku mengakui itu, lupaan aku orangnya.
Oke, yuk. Oke, selanjutnya ya dari aku sekarang. Apa kesan pertama saat bertemu aku? Kamu ingat nggak pertama kali bertemu aku tuh apa kira-kira? Ingat dong, Iya, tapi untung nggak buat pertanyaan kayak gitu. Yaudah deh. Oke. Pertama nih, oke langsung cerita aja. Aku agak bilang, "Nih anak kok kayak songong banget sih." Jadi orang aku bilang kayak gitu. Soalnya ya waktu itu aku termasuk orang yang masuk kuliah tuh telat. Karena waktu itu aku sakit kan. Iya, jadi aku masuk Terus sekarang dia sehat udah. amin. Jadi aku masuk kuliah itu telat. Terus waktu itu udah anak-anak tuh udah kayak pembagian gitu loh, bagian kelompok. Jadi aku sendiri yang belum dapat kelompok kan. Terus untung alhamdulillah ada teman kita. Hajar yang Ada baik Hajar banget. sih. Dia tuh yang membantu aku kayak nyariin kelompok gitu loh. Jadi dia bilang, "Yaudah kita tanya aja teman-teman yang belum dapat gitu kan. Yang masih kurang kelompoknya, anggotanya anggota gitu. kelompoknya. Jadi biar aku masuk ke situ." Terus akhirnya pas kita mau naik mau turun lift, mau turun pulang, kan turun lift, di depan lift itu waktu kita ngantri, dia lagi berdiri kan sama teman kita satu orang gitu. Terus si Hajar tuh aku sama Hajar tuh nyamperin kan dia. Si Hajar bilang gini, "Fir, kelompokmu Kurang nggak gitu, soalnya ini nih Emma belum dapat kelompok gitu, dia bisa nggak masuk kelompokmu?" Terus dia tuh ekspresinya tuh kayak gini, beneran aku masih ingat banget. Aku ingat banget dia ngadepnya tuh ya, dia ngadep ke lift, aku ngadepnya tuh melihat arah dia, tapi dia nggak melihat aku. Bener-bener dia orang kayak, "Yo ini orang kesel banget sih, astagfirullahaladzim." Terus dia langsung bilang, "Iya bisa." Langsung dia cuman ngelirik ke aku kan, kayak entah ngelirik ke aku apa enggak, dia cuman kayak gini, "Oh iya bisa." Habis itu balik lagi kayak gini, balik lagi dong, kayak nggak mau nyapa, kayak iya masuk kayak aja gitu loh, gitu ya? kayak nggak welcome gitu loh. Aku bilang, "Ya beneran gak sih aku masuk?" Ya udah deh. Maksudnya aku juga mikir, aku belum dapat kelompok kan, aku mikir ini orang kok kayak cuek gitu ya, tapi ternyata masya aku nggak tahu kita bisa se-close itu sekarang. Ternyata beneran aku menemukan apa ya, Kayaknya kita emang banyak kesamaan gitu loh. frekuensi deh. Makanya kita bisa bisa dekat selengket tuh. ini Kita bisa dekat tuh karena kita sefrekuensi, karena kita banyak kesamaan lah gitu. Iya. Oh ya, aku mau klarifikasi dulu nih sama teman. Kenapa waktu itu aku tuh kayak agaknya kayak songong gitu, kayak cuek. Sebenarnya aku tuh emang kayak gitu. Misalnya kalau pertama kali bertemu orang aku kayak mau ngomong apa lagi Iya, gitu iya, loh. dia emang Terus kayak juga gitu, beneran. mungkin kayak emang aku mungkin kelihatannya emang kayak songong gitu. Tapi sebenarnya kayak Sebenarnya enggak. iya kayak canggung juga kan. Iya. Jadinya ya udah, oh iya boleh gitu aja udah. Dia emang kayak gitu. Kalau sama orang baru agak gitu. Agak cuek-cuek gitu. Oke. Lanjut. Makan lagi. Wow, makan lagi. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Ani. Selalu aku duluan yang makan. Apa? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau waktu bisa diputar kembali, hal apa yang ingin kamu ubah dalam hidup kamu? Kalau waktu bisa ampun kayaknya nih di ulang tahun Arman. Ini deep loh gitu. Karena siapa sih yang nggak mau merubah kalau waktu bisa diputar sih? Sebenarnya aku mau nangis. Why? Aku salah pertanyaan, udah aku kan. Oh, I know. Kalau misalnya waktu bisa diputar kembali, aku tuh aku tahu kamu nangis. Bukan sih, aku ngerasa itu nggak sih? Bukan ya. Ngerasa Kayaknya apa? aku salah deh. Oke. Nanti kamu cerita ya di luar. Kira-kira apa menurut kamu? Kalau waktu bisa diputar kembali, aku tuh pengen banget ngabisin waktu lebih banyak lagi sama mbak aku, sama nenek aku. Benar, itu yang aku pikirkan. Karena Tangan buat Emma, ayo kalian. ya, berarti benar itu kan? Benar, itu yang aku pikirkan, aku yang pikirkan. Karena aku tuh sayang banget sama mbak aku. Dia deket banget guys, dia deket Ya, banget sama. kayak aku tuh ngerasa aku punya dua ibu ya, Umi, ibu kandung aku, sama mbak aku. Karena mbak aku juga membantu membesarkan aku. Jadi ya itu sih, aku pengen banyak waktu sama mbak aku untuk membahagiakan mbak aku. Itu sih. Oke. Ini sedih ya. Kok kamu mikirnya itu ya? Iya benar. Karena kan kita udah deket, jadi kayak udah seotak lah gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang aku yang nanya ke Emang.
Ini kelima ya, udah kelima kan? Oke. Hal yang paling kocak apa yang kamu ingat selama kita bersama? Ingat gak kamu? Satu aja. Banyak beneran banyak. Hal kocak yang pernah dilakukan bersama, banyak sih, saking banyaknya aku lupa loh. Tapi oke, Ada yang kamu ingat? Kira-kira Kita- akhir-akhir ini tuh? akhir-akhir ini Enggak, terserah kamu aja yang kamu ingat aja. ada juga sih. Yang kamu ingat aja deh. Barusan lo tadi terjadi akhir-akhir ini barusan. Tadi di jalan. Oh iya, apa? Ya, yang suara anak kucing. Gak teriak. Pokoknya hal kocak nih ya, hal kocak. Ini kocak nggak ya? Ini bukan kocak sih, kocak nggak ya? Yaudah deh. Iya, nggak apa-apa. Aku lupa Ngomong aja. sebenarnya, tapi banyak sih beneran. Aku sama dia pernah kayak mau nertawain. Ya Allah, ini agak rasa berdosa sih. Mau menertawain. Ini antara, pokoknya ini di kampus. Ini antara dosen atau karyawan yang di kampus. Jadi aku sama dia kan baru Kita mau berangkat kan guys, baru mau berangkat, mau naik, pokoknya mau apa ke kelas gitu loh. Kita mau ke lift gitu, mau ngantri. Terus pas dari arah depan gedung mau ke lift gitu kan, ada bapak-bapak yang lewat. Beliau tuh baru habis Dari wudhu kan- gitu loh. oh, Baru habis oh wudhu. iya. Baru habis wudhu mau sholat kan, waktu itu kan kayak waktu aku sholat duhur gitu. Karena sandalnya tuh basah kan habis wudhu, licin. Jadi pas kita berdua udah di tengah-tengah, maksudnya udah jalan kayak mau sampai lift. Beliau dari arah sana, kita dari arah sini, beliau dari sana lewat depan kita, mau Pas banget. meleset gitu loh. Di depan kita beliau kayak gini, aku langsung